three-pointer. Won't go. Rebound. Cole won't pump. They're not going to foul. Well, he can let it play out. It's over. Nuggets baru saja menjadi juara NBA 2023. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan karena tim ini sudah menunggu 56 tahun sejak tim ini berdiri untuk mendapatkan juara. Hal itu sangat mengenaskan, padahal sebenarnya tim ini bukan tim yang buruk dari dulu. Hanya entah kenapa mereka tidak pernah juara saja. Dan sebenarnya Denver Nuggets bisa dikatakan sebagai tim juara paling dihujat dalam sejarah. Tidak ada yang mengira tim ini akan juara, bahkan melaju ke final saja tidak. Tapi Nuggets membungkam semua orang yang menghujatnya. Tapi bagaimana proses Nuggets dari yang awalnya tim biasa-biasa aja yang bahkan diremehkan semua orang bisa menjadi juara NBA? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Nuggets sebenarnya baru masuk ke Liga NBA pada 1976. Tapi tim ini sudah bermain di liga profesional lain sebelumnya, yaitu Liga ABA sejak tahun 1967. Tapi di liga itu mereka tidak pernah juara juga, hanya mentok melaju ke final ABA 1976. Juara Nuggets tahun ini memang tidak ada yang mengira. Tentu kalian tahu bahwa tim ini dikatakan sebagai tim terkutuk. Pada 2020 memang mereka masuk ke final wilayah barat, namun mereka dikalahkan 4-1 oleh sang juara Lakers. Dan tahun selanjutnya, mereka disapu bersih 4-0 di ronde 2 playoff 2021 meski punya MVP Jokic, dan keok lagi di ronde pertama playoff 2022 oleh juara Warriors. Tepat ketika musim reguler 2022-2023 berakhir, Denver Nuggets diprediksi oleh banyak web NBA hanya di peringkat 5-6 untuk memenangkan juara. Sebagai tim peringkat 4 dari total 30 tim di akhir musim, memang Nuggets punya offense yang baik, di mana offense Nuggets berada di peringkat 5 dari total 30 tim. Namun defense mereka terbilang buruk bagi tim peringkat segitu. Hanya peringkat 15 dari total 30 tim, sangat rata-rata. Dan seperti juara-juara tim sebelumnya, tidak mungkin memenangkan juara hanya dengan offense yang hebat. Harus diimbangi oleh defense yang hebat juga. Nuggets juga mengeluarkan Bones Hyland kemarin, pemain muda yang sangat hebat yang dikatakan akan menjadi pemain kunci Nuggets beberapa tahun mendatang. Jadi semua orang berkata Nuggets akan hancur. Kebanyakan memprediksi Milwaukee Bucks yang sudah juara 2021 dan menjadi peringkat pertama wilayah timur, Phoenix Suns yang baru saja kedatangan Kevin Durant, LA Lakers yang sejak mendapatkan D'Lo dan Vanderbilt menjadi tim paling ganas di NBA, Celtics yang melaju ke final 2022 dan punya duet muda terhebat, dan Warriors yang tahun lalu menjadi juara untuk mendapatkan juara 2023. Tapi tim-tim yang diprediksi tadi malah keok di ronde pertama, keok di ronde kedua. Mungkin cuma Lakers saja yang di luar ekspektasi dengan mencapai final wilayah barat. Bahkan ada host olahraga TV yaitu Nick Wright yang sempat mengejek Jokic seperti ini. If Nikola Jokic wins the MVP, he's the worst player to win the MVP since Dave Cowens. No. Dan tahukah kamu bahwa Dave Cowens dikatakan sebagai pemenang gelar MVP terburuk sepanjang sejarah NBA? Ketika trade Kevin Durant ke Phoenix Suns dan Kyrie Irving ke Mavericks terjadi, web Sport Illustrated mengatakan bahwa haters Nikola Jokic jadi pemenang karena wilayah barat bertambah jauh lebih hebat. Jadi Jokic lagi-lagi nggak akan juara. Ditambah lagi Jokic menjadi snub MVP musim ini, atau harusnya menjadi MVP musim ini, dan menang 3 kali gelar MVP beruntun. Tapi penghargaan itu secara misterius jatuh ke Joel Embiid yang keok di ronde 2 playoff. Meski Jokic adalah pemain yang sangat hebat, tapi Jokic dikatakan juga punya gaya main yang membosankan, mirip seperti Tim Duncan. Tidak eksplosif seperti Giannis, Embiid, atau LeBron. Ketika Nuggets masuk final pun, banyak orang yang tak suka dengan hal ini, karena Nuggets adalah tim market kecil yang pasti akan membosankan, tak seperti Lakers atau Warriors. Tapi, ya, semua itu dibungkam oleh Jokic dan kawan-kawan yang menjadi juara, serta Jokic mendapatkan gelar Finals MVP, menjadikannya sebagai pemenang Finals MVP yang didraft di urutan pick terendah dalam sejarah NBA, yaitu urutan ke-41. Defense Nuggets juga tiba-tiba menjadi hebat di playoff kali ini. Mereka bisa menghentikan Miami Heat yang punya rata-rata persentase tembakan 3 angka tim di angka 38%, tertinggi dari semua 16 di playoff. Tak hanya itu, mereka juga mengalahkan Suns dan Lakers yang punya offense lebih hebat dari Nuggets. Padahal musim lalu, Jokic adalah kelemahan dari tim Nuggets, di mana Warriors selalu menyerang Jokic saat offense karena Jokic tidak bisa defense. Di playoff kali ini, banyak sekali rekor yang dipecahkan Jokic, karena ia terlalu hebat dan juga efisien. Dia tidak hanya hebat mencetak angka, tapi ia sangat pintar membaca musuh dan temannya yang terbuka. Jadi ia secara otomatis membuat rekan-rekannya makin hebat juga. Padahal Jokic di draft saat di tengah iklan makanan.
Dan Jokic pun ketiduran saat itu. Wadaw. Tapi sebenarnya alasan Nuggets keok setelah berhasil melaju jauh di playoff 2020 tentu karena pemain utama mereka yang cedera, yaitu Jamal Murray dan Michael Porter Jr. Dan disinilah banyak hujatan yang melanda tim Nuggets. Jamal Murray di draft di urutan pick ke-7 pada NBA Draft 2016. Memang dia masuk ke All-NBA Rookie Second Team 2017, membawa Nuggets kembali ke playoff dan meningkatkan statistiknya secara konsisten dari musim ke musim. Namun cedera ACL-nya pada 2021 membuat seolah karirnya sudah musnah, dan banyak orang yang percaya ia pasti menurun. Ia bahkan vakum 1,5 tahun dari NBA. Kita sudah melihat Derrick Rose yang mengalami hal yang sama, dan sampai sekarang Rose tak pernah kembali ke performa puncaknya. Dan tak banyak juga pemain yang bisa kembali dari cedera parah seperti ACL atau Achilles dalam sejarah NBA. Mungkin hanya Kevin Durant dan Dominique Wilkins. Tapi selain Murray bisa membungkam semua hatersnya di mana ia makin hebat setelah cedera bahkan menggila di playoff kemarin, yang patut diapresiasi adalah pelatih dan manajemen Nuggets. Ketika Murray cedera, Murray menangis dan langsung berkata, "Aku pasti hancur dan kalian pasti membuangku." Namun pelatih Nuggets Mike Malone berkata, "Kami tidak akan membuangmu. Kamu akan kembali lagi setelah ini dan kamu pasti lebih hebat. Kamu adalah milik kami." Michael Porter Jr. juga begitu. MPJ adalah pemain terbaik di seluruh Amerika ketika masih SMA. Namun saat di kampus, ia menderita cedera punggung yang sebenarnya masih berkutat sampai sekarang. Alhasil ia cuma main 3 pertandingan saat di kampus dengan rataan 10 poin per game. Hal itu membuat tim-tim NBA ragu mendraftnya karena cederanya itu. Dan pada saat NBA Draft 2018, dari pemain terbaik SMA pada 2017, ia merosot jatuh di luar 10 pick teratas, tepatnya di urutan pick ke-14. Musim pertamanya ia harus menepi karena lagi-lagi cedera punggung itu. Namun ketika ia kembali pada musim 2019-2020, ia hanya mencatatkan 9,3 poin per game. Musim 2021-2022, ia menepi hampir semusim lagi karena harus operasi punggung. Hal inilah yang menjadi penyebab utama Jokic harus meng-carry Nuggets sendirian selama 2 musim dan Nuggets keok di playoff 2021 dan 2022. Pemain veteran Nuggets yaitu Jeff Green juga hampir meninggal pada 2012, di mana ia harus melakukan operasi jantung. Jeff Green selalu berpindah-pindah tim juga di NBA. Totalnya sudah 11 tim yang ia bela selama 15 tahun di NBA. Lalu ada Ish Smith, veteran NBA yang selalu terkenal menjadi meme karena ia hampir setiap musim berpindah tim, di mana totalnya ia sudah bermain di 13 tim berbeda selama 13 tahun berkarir di NBA. Rekor tim terbanyak yang dimainkan seorang pemain NBA. Ada juga Aaron Gordon yang selalu terkenal hanya karena ia selalu gagal jadi juara slam dunk contest. Ia bahkan sempat menjadi pemain yang memburuk padahal sudah diberi kontrak mega besar oleh timnya. Namun di playoff 2023 ini, ia berperan penting dengan defense-nya. Kentavious Caldwell-Pope atau KCP juga dalam misi pembuktian bahwa ia adalah pemain yang penting di tim. Karena ia dalam tanda kutip sempat dibuang oleh Lakers pada 2021 demi Lakers mendapatkan Russell Westbrook, yang malah membuat Lakers makin hancur setelah mendapatkannya. Nuggets juga makin memukau lagi karena selain Jokic, tidak ada pemain utama yang pernah menjadi All-Star di tim ini. Mungkin ada DeAndre Jordan, tapi ia bukan pemain utama di tim 2023 ini. Duet Jokic dan Murray pun masuk dalam geng elit, di mana mereka dimasukkan sebagai salah satu duet terhebat dalam sejarah playoff. Nuggets juga dikatakan sebagai tim juara terhebat sejak Warriors 2018 yang punya Big Four, melebihi juara-juara sebelumnya seperti Lakers 2020, Bucks 2021, atau Warriors 2022. Dan hal ini juga membuktikan bahwa kita tak perlu lagi super team untuk menang juara NBA yang punya 2 bintang yang bisa mencetak 30 poin lebih setiap game dengan mudah. Kita perlu tim yang mengutamakan kerjasama dan tidak egois seperti Nuggets. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas, diproduksi dengan detail yang sangat tinggi, lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000, warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.